Setelah itu kita masuk ke blank dokumen atau new, ya boleh new, boleh blank dokumen. Iya. Kemudian kita pindah ke, ini kan ada home-nya, kita pindah ke layout dulu. Kemudian kita atur marginnya, kita ambil yang narrow. Kalau untuk penulisan cerita atau skripsi itu pakai normal, tapi ini karena membuat apa namanya, bagan atau yang semisalnya atau jadwal, kita pakai narrow. Kemudian orientasinya kita ambil yang memanjang, ya bukan yang tinggi ke atas tetapi melebar ke samping. Setelah kita ambil landscape. Setelah itu size-nya kita ambil menggunakan kertas yang ini bisa pakai A4, ini kertas ukuran A4 yang kecil, itu juga bisa pakai legal, terserah kertas mana yang kita gunakan. Nah, ya, saya akan contohkan pakai yang legal. Kemudian setelah itu kita tulislah apa yang ingin kita buat pada bagian atasnya, ya kopnya. Tulis itu kita klik caps lock atau kita tulis dulu terlebih dahulu jadwal, ini masih huruf belum diatur ya, huruf kecil besarnya, jadwal cuti family visit Desember 2024, divisi pemurnian gas. Type ini tidak tahu yang di bawah ini bahasa apa ya, saya kurang paham ya. Kalau seperti ini sudah selesai, kemudian kita blok, kita arahkan mouse-nya atau touchpad-nya ke atas, kemudian kita blok. Caranya kita klik kiri terlebih dahulu, klik tombol kiri, kemudian jangan dilepas, ditarik ke samping. Kemudian kita ke home, ya home, kemudian kita ambil yang bagian tengah sini, oke. Kemudian fontnya atau tulisannya kita ubah ke bentuk ya huruf besar semua, yaitu uppercase ya, saya kurang paham bahasa Inggris bacaannya. Kita pilih ini, kemudian kita ganti tulisan, ini pilihan kita ya, kalau saya biasanya sering pakai Times New Roman. Kemudian kita perbesar, ambil ya sekitar yang 24 lah, oke seperti ini. Kemudian kita perbesar, kita buat atau pertebal pakai bold, ini kita lihat mouse-nya, oke seperti ini. Ini terlalu besar ya tulisannya, kita ganti, kita turunkan mungkin 22 atau ya 20 lah, ya 20, oke. Setelah itu kita masukkan logo, sampai sini logo ya, caranya di Google ya, bisa pakai Google laptop kita atau pakai Google Chrome, itu terserah kita yang pakai yang mana. Google kita apa di sini, oke. Setelah kita pakai Google-nya apa namanya, Google laptop kita ya, sebutnya Microsoft Edge ya, ini disebut Microsoft Edge. Kemudian kita tulis sini kata kunci logo perusahaan ini ada apa media, ini ada banyak, logo ambil lah ya, sebut lain yang ini ya. Dan setelah itu kita pilih semua seperti ini, kita klik kiri, oke. Setelah terbuka seperti ini, klik kanan di gambar ini, kita klik kanan, oke. Kemudian kita ambil copy image. Nah kita kembali lagi ke Word kita, kemudian kita klik kanan di samping sini jadwal, oke. Karena tidak muncul, kita coba pakai manual Ctrl V, oke muncul ya. Kemudian logo ini kita klik seperti ini, kita pilih kita ganti posisinya yang kiri ini, kita ambil di apa namanya ini, in front of text, oke. Tinggal kita perkecil, kita close dulu, kita perkecil. Juga sebenarnya kita bisa juga apa namanya, di crop ini kan terlalu besar, kita ambil picture format, ini kita tekan. Setelah itu kita pilih crop, ya crop, dan kita geser ya, oke. Kemudian ini juga geser, oke. Seperti ini lagi, oke. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita klik di luar, klik kiri, oke. Kita tekan ulang ya, jadi kita klik kiri, kita klik ulang di atas ini 3 kali, kemudian kita tekan ulang seperti ini, kita perkecil dulu dan kita geser ke samping ya, seperti ini ya. Kemudian kita arahkan kursor, atau ya ini namanya kursor, kita enter supaya agak panjang dia seperti ini, oke ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita isi tulisan Cina di bawahnya. Mungkin kita bingung tulisan Cina, boleh kita apa namanya ini ya, kursornya arah paling kanan, kita blok ya, tekan lama, tahan, kemudian tarik ya, atau kita ambil dari sebelah kiri ya, seperti ini ya, kita ulang, kenapa. Kemudian kita copy, bisa Ctrl C atau klik kanan seperti ini tadi, kemudian kita pilih copy. Setelah itu kita masuk ulang ke Google, kemudian setelah masuk ke Google seperti ini, selanjutnya kita tulis di sini Google Translate ya, ambil translate. Kemudian ini bahasa kita ganti ke Inggris ya, atau kita ambil saja ini ya, ini kita tukar saja, tekan ini, akhirnya sudah jadi Inggris ya. Kemudian ini kita ganti menjadi Cina, anggaplah tadi bahasa Cina ya.
Cina mana, Cina oh ini Cina tradisional atau literasi, banyak juga ya. Kita ambillah yang literasi ya. Kemudian kita taruh di sini, kita klik di enter text, kita klik kanan, kemudian kita paste yang kita copy tadi seperti ini. Oke, kita ulang lagi ya, yang kita copy tadi, kita ulang, kita blok ya, kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk ulang ke Google Translate tadi, kita paste di situ ya. Oke, ini jadwalnya kurang satu huruf, masukkan huruf J, jadwal type. Oh ya, ini entah kenapa ya tidak bisa diterjemahkan secara sempurna ya. Coba kita ganti ke Cina, tradisional, apakah bisa? Oke, simple ya. Oke, dengan ada perubahan. Kalau gitu kita pakai yang literasi saja. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita nggak usah kita blok, ini tekan saja. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita masukkan ya, kita enter, Ctrl V atau klik kanan juga bisa. Kita Ctrl kemudian V. Tekan bersamaan, Ctrl tekan dulu, tahan, jangan dilepas, kemudian tekan V. Atau kita klik kanan di mouse atau atau touchpad kita. Kalau tidak muncul kalimat paste, kita pakai Ctrl V saja, tekan Ctrl kemudian tekan V. Oke, muncul ya. Nah, ini tapi kan terlalu ke bawah ya. Jadi ini kita hapus saja. Kita tulis sampai 2024 saja. Oke, seperti ini. Dan ini kita hapus supaya agak naik sedikit. Oke, seperti ini mungkin ya. Ini kan agak ada spasi besar ya. Kita tinggal blok semua. Kemudian kita ke home seperti ini. Setelah itu kita atur spasinya ya, kita kasih ini add space before atau ini. Tapi karena ini tinggi 22, kita ambil yang satu saja. Atas. Oke, satu seperti ini. Ya. Dan kita hapus spasi keduanya. Oke, seperti ini. Oke. Saya rasa cukup di sini ya. Setelah itu kita klik, ini kan di header namanya, bawah itu footer. Kita klik di luar keduanya. Dua kali klik kanan, klik kiri 2 kali. Setelah itu kita ambil insert. Kita insert, kita ambil table. Ya. Ini fleksibel ya, kita mau pilih berapa kotak ke kanan, berapa kotak ke bawah. Kita sebutlah ya, ambil semua ya. Oke. Kemudian kita tulis yang kolom pertama nomor, kita caps lock. Saya ulang. Nomor, kemudian nomor 2 nomor ID, dan yang ketiga nama Indo, kemudian jabatan, kemudian regu, kemudian rencana cuti, kemudian tanggal cuti yang ditentukan, oleh Foreman. Dan seterusnya tidak selesai tulis untuk membuat waktu kita. Kemudian kita setelahnya gabung tahunan. Ya, ini keyboard saya rupanya rusak, kita tulis secara manual saja di sini. Ya, kita ambil tampilan laptop saya layar sentuh, jadi gampang saja kita. Oke, tapi biar bukan layar sentuh juga ya, bisa tetap tinggal tulis di menu pencarian chip, insya Allah akan muncul. Baik. Kemudian kita klik di bagian sampingnya lagi, alasan dipercepat cuti. Alasan, masih huruf kecil, kita ganti dulu, kita tuliskan caps lock di keyboard paling kiri. Alasan cuti atau alasan dipercepat cuti. Kemudian berikutnya TTD karyawan atau tanda tangan TTD karyawan. Ya, kemudian satu lagi keterangannya, kita tinggal tambah bloknya dengan cara ini seperti ini. Kita klik tambah kalimat tambah, kita klik kiri, dia muncul, kemudian tulis keterangan. Setelah ini kita blok semua ya, kemudian kita ambil home, kemudian kita ganti tulisannya New Women, tulisannya kita ambil 12 atau 14 ya. Kalau saya sih lebih suka pakai 12, ini tidak kecil ya, tapi kalau dicetak besar juga sebenarnya. Oke, kemudian kita pindah, ini kan dia di sini ya, tulisannya di rata kiri, kita ambil ke rata tengah. Oke, seperti ini. Oke, kemudian spasinya kita ubah, kita masuk dia posisinya di tengah ya. Kita ambil ini add space paragraph. Baik, supaya agak kayak ke tengah, lalu jadi tengah sekali ya. Kemudian setelah itu kalau ini kita bisa ganti mungkin. Oke, setelah itu nomor, karena ukurannya kecil, kita geser seperti ini. Nomor ID juga, caranya itu kita arahkan mouse atau touchpad kita sampai ke garis ini, posisi tengah, sehingga muncul gambar yang seakan-akan menyorong. Oke, kita geser juga seperti ini. Nama Indo panjang, kemudian rencana cuti, ini juga kita geser seperti ini. Kemudian alasan dipercepat cuti, tanda karyawan, keterangan. Oke, setelah itu kita blok dari sebelah kiri ini atau sebelah kanan, kiri atau kanan boleh, keduanya bisa. Kita klik kiri, tahan, jangan lupa klik kirinya, kita geser sampai ke nomor. Setelah itu kita ambil gambar ini ya, yang ada tulisan kayak ember chat.
kita klik sampingnya, ambil secara warna apa, kita ambil warna kuning, bisa hijau, bisa ya, kita ambil kuning di sini. Oke, selesai. Setelah itu kita tekan nih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tinggal kita tambahkan sendiri. Gimana cara tambahkannya? Nah, ini kita arahkan mouse kita ke ujung kiri. Jangan ambil di sini ya. Kalau kita ambil di sini, munculnya dia tambahannya di tengah dan paling bawah seperti ini. Seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, setelah itu silakan isi sebagaimana isi di atas ya. Ini gampang sekali. Ya, kemudian bagaimana bahasa Cina ini? Ya, seperti tadi, kita tulis saja di sini, kita copy nama Indo misal. Ya, kita klik copy, Ctrl C. Ini kita masuk ke Google. Kemudian kita Ctrl V atau V. Ya. Ya, kita hapus dulu kata ada nama, kita hapus. Oke, itu bahasa Cinanya nama, kita copy seperti ini. Kemudian kita ke Word kita kembali. Kemudian kita spasi Ctrl V. Oke. Kemudian kita arahkan sampai tulisan Indo, kemudian kita tab, bukan tab, salah ya, saya ulang, kita spasi sampai dia turun ke bawah. Oke, seperti itu ya. Bagaimana jabatan gitu juga ya. Oke, dan seterusnya. Jabatan juga kita blok, klik kanan, copy, kemudian kita ke Google Translate, klik kanan, paste. Oke, dan kita pilih copy, kembali ke Word. Setelah itu kita tekan di sini Ctrl V atau klik kanan, ya bebas ya. Ya, kita arahkan kemudian tekan spasi yang oke. Nah, dan seterusnya kita tulis bahasa Inggrisnya segampang itu ya. Oke, setelah ini bagaimana? Setelah ini silakan teman-teman isi sendiri di sampingnya. Sudah saya perjelas kurang lebih sama dengan yang di atas ya. Kemudian kita klik di bawah sini, di bawah gambar. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, itu sudah muncul. Waduh, dibuat. Kita tekan caps lock dulu supaya langsung huruf besar. Dibuat oleh, nah ini contohnya bahasa Cina lagi ya. Kita tinggal ke Google Translate atau apapun itu. Ya, ini sekali lagi B-nya saya pernah rusak, jadi kita manual pakai keyboard lawan dari laptop kita. Oke, dibuat oleh. Ya, setelah itu kita tekan tab keyboard sebelah kiri, paling kiri ada tulisan tab, kita tekan terus, kemudian kita tulis menyetujui. Ya, kita tekan tab lagi, menyetujui. Oke. Setelah itu kita tekan enter lagi, kita kira-kira posisinya sampai enak dia. Seperti inilah kita sebutkan. Kemudian kita tekan tab. Nah, pas dia di tengah ya, mengikuti dia. Nah, ini nama contoh, kita tulis nama Azam sini. Azam Rahmatullah. Tab. Seperti ini ya. Kemudian kita tekan, mungkin ini teman-teman sebagian ada yang maunya ini posisi pas tengah ya. Ya kan, ada juga yang lurus begini. Ya, ini kalau saya mana-mana. Kalau saya lebih suka lurus begini, tapi kalau kurang suka lurus begini, ya kita tinggal tekan hapus spasinya. Dan kita pakai spasi biasa, spasi normal. Tekan lebih lama sampai di tengah seperti ini. Oke, jelas ya. Kemudian ini baru kemudian kita tekan tab di keyboard sebelah kiri, Pak. Tab, terus kemudian wakil, foreman atau foreman ya, bukan bacanya saya kurang paham ya. Kemudian setelah itu kita tab lagi. Oke, di sinilah kita tulis ini supervisor seperti ini ya. Oke, nah kita tulis seperti tadi, terjemahan baca Cina kita larikan ke Google Translate, kemudian kita enter ya. Kemudian kita tuliskan di bawah terakhirnya jadwal cuti, ini catatannya harus dikembalikan ke admin dan seterusnya sebelum setiap bulan ya. Saya agak masalah, jadi ya anggaplah itu ada kata setiap, ada kata bulannya situ ya. Sebelum tanggal 13. Tapi mungkin kita kalau tulis terus kan samping terus ya, kita tekan enter saja supaya dia turun ke bawah seperti ini. Kemudian kita tulis Cina-nya, bukan transit. Kemudian kita lanjutkan tulisan apapun itu, dipercepat boleh, apapun itu, tidak boleh lebih dari, dan seterusnya ya. Kemudian kita ini mungkin terlalu jaraknya agak jauh menurut kita ya, kita bisa blok juga di sini seperti ini. Kemudian kita ambil ini spasi, kita ambil nomor 1, atau kita ini kita ambil remove space after paragraph. Oke, jadi kecil kan. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna merah. Bukan ini dia ya, kalau ini untuk posisi ininya. Jadi tulisan fontnya kita ambil di sini font. Ya, kita ambil warna merah. Oke, sudah merah ya. Kurang lebih begini guys, teman-teman. Sederhananya tutorialnya saya buat singkat saja. Semoga bisa dipahami. Untuk pengisian samping-sampingnya bisa teman-teman isi sendiri. Ya, mungkin saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.